Syafira Nur Khalifa dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Berikut video animasi yang menjadi salah satu proyek luaran saya tentang edukasi mengenai pencegahan penyebaran virus novel corona. Selain influenza, awal tahun 2020 ini juga diramaikan dengan adanya penyebaran virus novel corona atau yang disebut juga sebagai COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat edaran nomor SR 0202-2-270-2020 telah mengeluarkan pedoman kesiapsiagaan menghadapi infeksi virus novel corona. Nah, sebelum sampai ke pencegahan, ada baiknya nih kalau kita mengenal terlebih dahulu apa sesungguhnya virus novel corona itu. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyebab yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, pneumonia, Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus novel corona menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan menyebar ke negara lainnya hingga kini. Penyebab infeksi virus corona tersebut antara lain percikan air liur penyedap bisa dari batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur penyedap virus corona, gigi atau feses, namun ini jarang terjadi. Masa inkubasi virus corona ini belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk dalam tubuh. Metode transmisi virus corona juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya virus corona yang sedang mewabah ini diduga bersumber dari hewan termasuk unta, unggas, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia hingga menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata bahwa virus ini menyebar dari hewan ke manusia, bahkan penularannya bisa dari manusia satu ke manusia lainnya. Gejala yang timbul bisa terjangkit virus novel corona ini bisa berbagai macam, tergantung pada jenis corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan: hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang lebih parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, yang menyebabkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi. Bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, nyeri dada, atau sesak saat bernafas. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok seperti kelompok tertentu, contohnya orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah, bayi dan lansia. Surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor SR 0202-2-270-2020 tanggal 28 Januari 2020 menghimbau pemimpin divisi atau wilayah atau satuan atau unit atau yang lain sebagainya untuk menyampaikan kepada segenap pegawai melakukan kegiatan preventif yang dapat dilakukan untuk antisipasi wabah virus corona atau COVID-19. Hingga saat ini, belum ada vaksin yang dapat mencegah virus corona. Maka dari itu, langkah terbaik adalah mencegah penyebaran virus corona tersebut sebagai berikut. Menghindari dari pergian ke China atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus corona. Selanjutnya, menggunakan masker saat beraktivitas dan berpergian di luar ruangan, terutama bila Anda beraktivitas di tempat umum. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol setelah beraktivitas di luar ruangan. Dan hindari kontak dengan hewan, terutama dengan hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, maka segeralah mencuci tangan setelahnya. Nah, pastikan kamu apabila sedang memasak daging dan telur harus benar-benar sampai matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat Anda batuk dan bersin. Kemudian buang tisu tersebut ke tempat sampah. Jangan menyentuh mata, mulut dan hidung sebelum mencuci tangan hingga bersih. Hindari pendekatan dengan orang yang sedang sakit. Jaga kebersihan selalu pada benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Diharapkan organisasi Business Continuity Management or BGM, Crisis Management Team or CMC, and Emergency Task Force or ITF yang ada di segenap divisi
atau satuan atau unit maupun wilayah atau cabang atau sentra dapat berjalan baik dalam mensosialisasikan prosedur yang harus dilakukan dalam keadaan darurat, serta mengupdate dan mengaktifkan call tree dalam hal terjadi kondisi darurat untuk dapat menghubungi dan mengetahui kondisi pegawai beserta keluarga. Begitulah informasi seputar virus corona yang harus Anda ketahui. Semoga bermanfaat dan semoga kita terhindar dari virus ini dan segala penyakit lainnya ya. Sekian dari Syafira Nukhalifa, salam hangat dan terima kasih.